Mohon izin, operator Pak Ismu bisa dijadikan co-host. Baik, Pak. Oke, sudah. Baik, Pak Ismu, kita mulai, Pak Direktur, Pak Ismu, para narasumber, kita mulai saja. Waktu sudah 10:07. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam sehat, Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung dengan kegiatan sosialisasi HKI Produktif yang diselenggarakan oleh Kemenristek BRIN. Kegiatan ini kami selenggarakan dalam rangka untuk memperjelas bagi para kandidat pengaju proposal HKI Produktif yang kami selenggarakan. Pada pagi ini kita akan mendengarkan beberapa paparan ya dengan susunan acara sebagai berikut. Kita akan mulai dengan pembukaan yang disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Pak Ismu Nandar. Kemudian akan disampaikan paparan program insentif HKI Produktif oleh Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Dilanjutkan nanti tentang paparan mekanisme penilaian untuk diketahui oleh seluruh kandidat, akan disampaikan oleh Pak Ahdiar Romadoni. Kemudian materi terakhir adalah paparan mekanisme pengajuan proposal yang akan disampaikan oleh Saudara Mikdad Abdullah Siddiq. Dan terakhir kita akan membuka sesi tanya jawab ya di jam 11.30 sampai 12.00. Mikdad, nanti pertanyaannya pakai raise hand atau di chat? Di chat aja. Untuk Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan mohon untuk disampaikan via chat. Oke, baik kalau begitu ya. Kami perkenankan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaannya melalui via chat, nanti akan dijawab oleh narasumber yang berkaitan. Baik Bapak Ibu sekalian, menginjak acara selanjutnya maka adalah pembukaan yang akan dilakukan oleh Staf Ahli Menteri Profesor Ismu Nandar. Waktu dan corong kami persilakan Pak Ismu. Monggo Pak. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juldin, Pak Direktur, Pak Proferi, dan Pak Doni, narasumber kita pada kesempatan siang hari ini, dan Mas Mikdad, serta teman-teman dari Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual ya. Pertama, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Saya lihat ini dari berbagai universitas dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur. Selamat datang, terima kasih atas kehadirannya, dan semoga kegiatan hari ini memperjelas tadi seperti dikatakan Pak Juldin beberapa hal terkait dengan insentif kekayaan intelektual produktif dan berkualitas ya. Saya akan menyampaikan beberapa hal tadi disebut saya akan memberikan pembukaan, tapi saya sekaligus juga akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan berbagai kebijakan di Kementerian Ristek. Yang pertama ini share saja Renstra yang sekarang dalam tahap finalisasi di Ristek, dan kalau kita lihat di sini ada 4 kegiatan atau kebijakan dan strategi utama. Yang salah satunya adalah peningkatan akselerasi ekosistem riset dan inovasi, dan salah satu kinerja atau target kinerjanya adalah jumlah paten yang granted ya. Nah, tentu diharapkan juga granted yang kemudian berakhir di komersialisasi. Nah, ini yang saya kira related dengan kegiatan kita hari ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, mungkin kita semua, saya kira ini menjadi pemberitaan yang menarik, dan kita patut syukuri bahwa dalam 5 tahun terakhir kemarin di Ristek Dikti, kegiatan riset dan penelitian dan pengembangan di Indonesia itu cukup bergairah, ya, sangat bergairah, dan ini salah satu buktinya adalah
terjadi peningkatan ya, hampir 400% dari publikasi kita. Ya, jadi ini sekarang kita kalau dari sisi kuantitas kita sekarang ya memang di ASEAN kita nomor 1 ya. Nah, ini yang kita patut syukuri dan ini memang menyisakan PR juga. Kuantitasnya masih harus kita tingkatkan karena sebetulnya dari sisi jumlah personil penelitinya kita itu kan banyak ya, sehingga kalau per kapita kita sebetulnya masih kalah juga dengan beberapa negara ASEAN. Nah, tapi paling tidak sekarang jumlah totalnya kita sudah melampaui negara-negara lain. Yang kedua, selain kuantitas juga masih harus terus ditingkatkan adalah kualitasnya. Ya, kualitasnya yang bisa dilihat salah satunya adalah di tempat-tempat publikasi atau outlet dari publikasinya itu masih jurnal-jurnal yang belum ke Q1 ya. Nah, ini yang kita di Pak Heri juga ya, ada upaya-upaya untuk terus meningkatkan itu. Nah, kemudian kita seperti saya sebutkan tadi, kita berkeinginan juga bahwa penelitian itu beberapa yang potensial berujung pada paten ya. Nah, ini kalau dilihat sebetulnya ini data dari 2004 sampai 2019 di paten internasional itu ada 106 publikasi kita yang kemudian disitasi oleh 175 paten ya. Paten di internasional. Nah, kalau dilihat beberapa kata kunci itu masih beberapa yang terkait dengan kekayaan alami kita atau sumber daya alam kita ya, ada fly ash, malaria, disease, kurkumin dan sebagainya, albumin ya. Nah, tentu beberapa juga yang terkait dengan yang baru misalnya nanowire, fotonik dan sebagainya juga sudah mulai muncul. Tetapi kita lihat bahwa memang salah satu keunggulan sumber daya alam dan biodiversitas kita menjadi salah satu keunggulan juga. Nah, tentu kita terus berharap bahwa semakin banyak penelitian-penelitian kita yang kemudian nanti berujung di paten ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya kira apa yang akan dilakukan dalam rangka memberikan insentif kepada peneliti atau orang-orang yang kemudian punya hak kekayaan intelektual yang kemudian produktif, artinya dilisensikan, berhasil dihilirisasi dan komersialisasi produknya, itu tentu sangat penting. Karena apapun, ini slide yang ingin saya share bahwa berbagai kebijakan pemerintah atau ada kebijakan di industri dan di swasta itu adalah faktor pendukung saja. Faktor yang utamanya adalah adanya SDM unggul dan SDM unggul itu melakukan riset dan pengembangan atau R&D. Kemudian kalau di kita sekarang dilengkapi dengan pengkajian dan penerapan yang berakhir pada produk-produk yang bisa dihilirisasi atau dikomersialisasi. Nah, dalam rangka itulah kita ingin menghargai pada peneliti-peneliti yang peneliti, pengembang, pengkaji, penerap yang kemudian berhasil produk-produknya atau paten-patennya dikomersialisasi atau dihilirisasi. Demikian saya kira Pak Juldin yang konteksnya dalam keseluruhan kegiatan atau Renstra Ristek BRIN, dan saya berharap semoga kegiatan hari ini berlangsung dengan lancar dan mencapai manfaat yang kita inginkan. Demikian saya kira, terima kasih. Dengan secara resmi kita sama-sama buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Wisnu atas paparannya. Demikian Bapak Ibu perlu diketahui bahwa memang ada tugas besar yang diemban oleh Kemenristek BRIN yang sedang kami laksanakan. Nah, salah satu langkah kecil yang mungkin sedang kami bangun adalah kita mencoba mendorong untuk paten-paten di Indonesia itu untuk dikomersialisasikan. Terima kasih Pak Ismu. Berikutnya kita akan mendengar apa yang akan disampaikan oleh Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Prof. Heri Hermansyah. Waktu dan corong kami persilahkan, Pak. Oke, saya dulu. Baik, silakan Pak. Baik, meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Ismu Nandar. Berikutnya, saya akan menyampaikan fasilitasi peningkatan HKI produktif di Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
terlampir mind map pengelolaan kekayaan intelektual di Kemdiktek Green. Ya. Jadi setelah ada fasilitasi, asistensi, pendampingan, peningkatan kekayaan intelektual, ya, selanjutnya kita menuju ke arah peningkatan kualitas dari kekayaan intelektual ini. Hak-hak kekayaan intelektual yang sudah didaftarkan dan sudah diperoleh, kemudian divaluasi dan diseminasi, sehingga hak kekayaan intelektual tersebut tidak berakhir hanya menjadi sertifikat, tetapi dapat dimanfaatkan menjadi lebih jauh lagi untuk dilisensikan dan dikomersialkan. Ya. Pemanfaatan hasil kekayaan intelektual ini diharapkan bisa mendatangkan revenue, ya, bagi inventor, bagi peneliti, mendatangkan royalti bagi institusi, sehingga bisa mendorong ekonomi berbasis inovasi. Nah, inilah yang kita harapkan, ya, sehingga diantaranya untuk menghargai dan mendorong ke arah sana, ya, kita untuk pertama kalinya di tahun ini kita mengadakan kegiatan insentif HKI produktif. Di tahun 2020 sampai 2024 ini ada beberapa kegiatan yang sekarang sedang dijalankan. Ya, ini saya beri warna merah. Di antaranya yaitu yang sekarang insentif HKI produktif, insentif bagi HKI-HKI yang sudah dilisensikan dan dikomersialkan. Kemudian yang baru ditutup di tanggal 16 Oktober hari Jumat lalu, yaitu insentif peningkatan kualitas jurnal dan insentif untuk internasionalisasi jurnal yang saat ini sedang dalam proses seleksi. Kemudian yang sedang dalam proses juga yaitu insentif publikasi ilmiah berkualitas tinggi. Dalam proses riset inovasi tentunya memerlukan pendanaan, memerlukan penelitian yang handal, dan juga memerlukan dukungan infrastruktur yang menunjang untuk lancarnya proses riset dan inovasi tersebut. Dari aktivitas riset inovasi tersebut akan menghasilkan output dengan beragam bentuk, ya, mulai dari produk, prototipe, hak kekayaan intelektual, publikasi ilmiah, policy brief, karya seni monumental, dan lain-lain. Yang intinya adalah merupakan suatu kekayaan intelektual hasil riset dan inovasi. Kemudian dampak outcome dari kekayaan intelektual yang ada itu diharapkan juga bisa datang, ya, tidak hanya menghasilkan output, tapi outcome-nya pun harus bisa kita lihat. Ya. Jadi apabila output-nya adalah hak kekayaan intelektual, maka outcome-nya bagaimana? Outcome-nya itu adalah hak kekayaan intelektualnya menjadi produktif, ya, sehingga mendorong ekonomi berbasis inovasi. Nah, disinilah diantaranya salah satu programnya yaitu memberikan insentif bagi HKI yang sudah produktif, sehingga diharapkan ini akan menjadi motivasi, menjadi penyemangat bagi para peneliti dan inventor kita untuk terus berinovasi, sehingga HKI-HKI yang didaftarkan dan diperoleh itu bisa menjadi HKI yang produktif. Ini adalah sistem informasi untuk insentif KI, ya. Ini sudah dipakai untuk peningkatan kualitas jurnal dan insentif artikel ilmiah yang berkualitas tinggi. Namun yang untuk insentif HKI ini masih manual, ya, dengan Google Form. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa menggunakan sistem informasi ini juga. Kemudian sebagai informasi, ya, untuk insentif artikel ilmiah berkualitas tinggi, di sini ada 2 penghargaan, ya. Jadi dalam database yang bereputasi itu kita melakukan screening dan kita memperoleh 7.484 artikel Q1 dan Q2. Dengan berbagai kriteria, kemudian didapatkanlah Q1 berimpact factor yang sudah bebas dari artikel-artikel yang abu-abu atau predator dan lain-lain. Kita mendapatkan sekitar 2.004 artikel ilmiah Q1. Kemudian saat ini sedang divalidasi oleh para pakar. Hasil validasinya nanti kita akan mendapatkan 200 artikel terbaik Indonesia yang berkualitas tinggi yang kemudian nanti akan dikonfirmasi kepada institusinya, ya. Dan kemudian selanjutnya setelah dikonfirmasi para penulisnya, maka kemudian akan ditetapkan penerimanya. Selain itu juga akan ditetapkan
dari database artikel Q1 sampai Q4 itu 10 peneliti produktif artikel berkualitas tinggi. Nah, ini juga sedang dalam proses. Kemudian insentif peningkatan kualitas jurnal ilmiah tahun 2020 ini untuk informasi ini sudah ditutup di tanggal 16 lalu dan saat ini sedang proses seleksi. Dan saat ini sedang proses seleksi untuk selanjutnya nanti akan kita tetapkan ada 2 skema. Skema yang pertama insentif jurnal berkualitas, insentif jurnal internasional berreputasi dengan KPI capaian kuartil, kemudian jumlah artikel per tahun, jumlah citasi eksternal dan peningkatan kuartilnya. Kemudian skema 2 ada insentif jurnal nasional berkualitas menuju standar indeksasi internasional. Ini ada beberapa kategori ya, beberapa parameter yang dinilai juga ya. Dan untuk informasi insentif yang ini akan diumumkan sekitar tanggal 10 November ya. Bersamaan juga dengan yang insentif HKI produktif. Mudah-mudahan insentif HKI produktif bisa selesai on time juga sebelum 10 Oktober. Dan ini adalah mapping dari hak kekayaan intelektual yang sudah terregister, yang sudah terdata dari subdit fasilitasi dan subdit valuasi dan fasilitasi kekayaan intelektual. Dalam 5 tahun terakhir tercatat 5.000-an ya, 5.000-an HKI yang sudah didaftarkan dan diperoleh. Dan saat ini sebenarnya kita punya target untuk mendapatkan minimal 500 HKI yang produktif. Jadi 10% dari HKI yang sudah didaftarkan selama 5 tahun terakhir ini mudah-mudahan bisa tercapture, ya, bisa terdata bahwa HKI-HKI tersebut bukan sleeping HKI, bukan sleeping dokumen, tapi menjadi HKI-HKI yang kemudian dilisensikan dan dikomersialkan menjadi produktif tadi ya. Nah, ini ada satu contoh best practice yang sangat baik di Balitbangtan ya. Di Balitbangtan ini ada berbagai produk yang dilindungi produk yang ber-HKI yang kemudian pada tahun 2019 bisa mendatangkan revenue sebesar 11 miliar. Data ini diperoleh dari Pak Ketut yang juga merupakan salah satu tim pakar dalam insentif HKI produktif ini. Dan terkait dengan kekayaan intelektual ini hari ini ya kita melakukan sosialisasi program insentif HKI produktif. Mudah-mudahan tadi ya minimal tadi ada dapat 500 data HKI produktif yang bisa kita peroleh dan untuk informasi ya dana yang disediakan untuk insentif ini sebesar 2,5 miliar yang akan dibagikan kepada 25 terbaik 25 HKI produktif terbaik ya. Mudah-mudahan data tersebut mencukupi ya dan kita bisa memperoleh 25 HKI terbaik dari 500 HKI produktif. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam sehat, semangat, dan semoga kekayaan intelektual kita bisa bermanfaat dan mendorong ekonomi berbasis inovasi. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Demikian Bapak Ibu sekalian, paparan beliau tentang program kekayaan intelektual oleh Kemenristek BRIN. Materi berikutnya adalah kita akan menyimak paparan mekanisme penilaian agar Bapak Ibu ketahui nanti ya pada saat pengajuan proposal nanti Bapak Ibu sudah paham kira-kira apa saja yang akan dinilai oleh para reviewer kami. Materi ini akan disampaikan oleh Pak Adi Armadoni, beliau dari LPIK ITB. Waktu dan corong kami persilakan Pak Doni. Pak Doni, apakah memantau Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Ya, terima kasih Pak Eri, terima kasih Pak Ismu. Pada kesempatan ini saya mewakili tim pakar dari program ini, yaitu saya sendiri, ya. Ada Romadoni dari LPIK ITB, dan kemudian Bu Harini dari LPI, Pak Ketut dari Balitbangtan, dan Pak Muhammad Hendra Wibowo dari IPB akan memberikan materi mengenai dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dan juga penilaian yang akan dilakukan ya dalam program HKI produktif ini. Nah, mungkin Mas Mikdad bisa tolong ditayangkan.
atau saya sendiri? Ya, jadi ini kesempatan ini kita akan bicara mengenai dokumen yang diperlukan dan aspek penilaian ya. Terus Mas Mister. Jadi program ini ya diadakan karena beberapa hal yang menjadi latar belakang. Yang pertama ya kita di Indonesia ini masih rendah ya jumlah haki dan inovasi dari hasil riset ya. Kemudian meskipun sudah ada pendaftaran haki, tapi belum mapan ya kegiatan pengelolaan dan transfer ke intelektual ya di PT dan Litbang di kegiatan usaha atau industri ya. Nah dari situ juga belum adanya pengelolaan dan transfer ke intelektual itu menimbulkan tidak adanya intellectual property creation cycle ya dari di perguruan tinggi dan Litbang dari pengelolaan KI. Jadi artinya dari hasil riset itu menghasilkan KI, nah KI itu seharusnya itu bisa diimplementasikan di dalam kegiatan usaha atau industri, nah sehingga di situ ada revenue dan juga umpan balik yang itu bisa digunakan ya untuk menghasilkan KI yang lebih berkualitas ya, melakukan suatu improvement dari haki ya, sehingga dari haki yang baru itu ya nanti diimplementasikan lagi di industri, nah sehingga terjadilah yang namanya intellectual property creation cycle gitu. Jadi kegiatan pemanfaatan itu bisa menghasilkan ya intelektual yang baru. Nah, kemudian juga Indonesia ini selama ini masih berkutat kepada banyak-banyakan daftar gitu ya. Kita belum tahu juga ya pemetaan haki yang produktif seperti apa di Indonesia. Artinya pemanfaatan haki secara komersial atau pemanfaatan haki yang memberikan support terhadap kegiatan ekonomi itu kita belum ada pendataan dan pemetaannya. Kemudian juga ya belum apanya sinergi antara perguruan tinggi Litbang ya sebagai pengembang intelektual, kemudian pemerintah sebagai pihak memberi kebijakan, fasilitasi, menciptakan ya environment yang kondusif, kemudian pihak industri ya yang membutuhkan support expertise ya keahlian dari perguruan tinggi dan Litbang. Nah ini belum mapan sehingga dengan program ini kita juga ikut mendorong ya sinergi antara PT Litbang, pemerintah dan masyarakat usaha. Nah, kemudian rendahnya dampak KI hasil riset dalam peningkatan pertumbuhan daya saing dan perekonomian bangsa. Ini juga masih kita rasakan bahwa produk-produk yang ada di Indonesia itu masih didominasi oleh produk luar. Jadi itu adalah intelektual dari luar negeri ya. Yang pasti kita akan membayar haki dari luar gitu. Nah, mending itu kita manfaatkan untuk membayar ya jam kerja dan kreasi dari pengembang haki dalam negeri ya, sehingga bisa menumbuhkan ekonomi dan daya saing bangsa kita. Baik, lanjut Mas Ita. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat sebenarnya dalam hal pendaftaran paten kita sudah ada peningkatan ya dari tahun 2014 dan 2018 itu dari kita dari posisi 4 negara ke 49 ya dengan 775 ya. Kita sampai ke menjadi negara dengan urutan ke-26 ya dengan 1.400 pendaftar haki. Ini yang daftar residen artinya penduduk ya, bukan orang asing. Jadi sudah ada peningkatan ya hampir ya sekitar 2 kalinya lah gitu ya. Nah, tapi kita ya jangan berbangga karena ini kalau dibagi jumlah penduduk ya, nah ini mungkin kita bisa rankingnya bisa di bawah gitu ya dibandingkan dengan Turki ya. Turki itu 7.000 tapi penduduknya 80 juta gitu ya. Iran juga penduduknya cuma 80 juta ya, apalagi Singapura ya setelah Bandung itu cuma 3 juta itu jumlah hakinya lebih tinggi dari Indonesia. Jadi ini secara jumlah kita emang sudah meningkat ya, peringkatnya naik, tapi sebenarnya produktivitas per penduduknya ya terbilang masih rendah. Ya lanjut Mas Dika. Nah ini juga tercermin ya dari pendaftaran haki itu, yaitu dampak dalam inovasinya itu kita masih rendah dibanding negara-negara di ASEAN ya.
Ini ada ukuran mengenai inovasi, itu ada Global Innovation Index dari WIPO ya. Nah, tahun 2018 urutan kita itu ke 85 secara dunia ya. Itu kalau disandingkan dengan negara-negara ASEAN, kita tuh urutan ke 7. Nah, urutan ke-7 tahun 2019 ya kita stagnan di urutan ke-7 gitu ya. Nah, ini inovasi ya, jadi jumlah kita udah meningkat ya. Nah, tapi ke inovasinya ya, artinya membawa ya invensi atau paten itu ke ranah industri atau kegiatan usaha. Nah, ini yang masih stagnan kita ya, perlu kita dorong gitu ya. Nah, sekarang juga dunia usaha di luar itu juga sudah merupakan suatu kolaborasi ya antara akademik dan industri ya. Nah, bahkan di Amerika itu sudah ada ukuran ya dampak dari teknologi transfer dari dunia akademik, jadi hasil-hasil riset yang ditransfer ke kegiatan ekonomi ya, itu sudah dipetakan gitu ya. Nah, ini dari Association of University Technology Manager ya. Jadi dari tahun 96 sampai 2015 misalnya ada 1,3 triliun dolar itu berkontribusi untuk US gross ya industrial output gitu ya. Kemudian 591 miliar dolar itu kontribusi terhadap US gross domestic product gitu ya. Nah, itu juga job creation-nya ada 4,3 juta. Ya, kemudian jumlah paten yang didaftar, kemudian 80.000 paten granted gitu ya. Ada 11.000 startup yang dibentuk. Nah, ini ukuran-ukurannya sudah ke sana. Jadi peran dari perguruan tinggi ini sudah bergeser ya, bukan hanya akademik ya, pengembangan ilmu, tapi juga dituntut untuk bisa memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa. Ya, lanjut. Nah, ini kalau pengen tahu lebih lanjut ya, Innovation Index itu dari mana ya, intinya ini ada input, ada output. Nah, nanti input dibagi output itu seperti apa gitu ya, rasionya gitu. Nah, yang output itu ya seperti di sini ada knowledge creation ya, itu ya ilmu pengetahuan dan teknologi yang diciptakan, kemudian knowledge impact ya, impact terhadap kegiatan ekonomi gitu ya. Kemudian knowledge diffusion ya, artinya tidak hanya di dalam riset tapi itu bisa dibawa di kegiatan ekonomi ya. Kemudian creative output ya, intangible asset ya, intangible asset itu ya haki ini intangible asset ya salah satunya. Kemudian terciptanya creative good and services, jadi produk barang dan jasa yang tersedia di market itu indikator dari inovasi. Nah, itu ukuran dari Innovation Index yang dikembangkan oleh WIPO. Ya, lanjut Mas Dita. Nah, ini kalau kita melihat mengenai pengelolaan intelektual secara komersial gitu ya. Nah, ini memang membutuhkan suatu alur yang panjang ya. Kalau di negara maju ini sudah established ya, bahwa dari kegiatan riset ini ada suatu invention yang didisclose, ada invention yang dihasilkan ya. Nah, seharusnya ada proses identifikasi dan penilaian gitu ya, potensi-potensinya gitu ya. Potensi dalam hal bisa dilindungi hakinya, potensi manfaat ekonominya, kemudian bisa potensi untuk dikembangkan lebih lanjut gitu ya. Nah, kemudian pendaftaran haki ya, dan kemudian komersialisasi atau strategi komersialisasi. Nah, kebanyakan di Indonesia ini atau di perguruan tinggi dan litbang itu masih pada riset menghasilkan haki daftar gitu, selesai gitu ya. Nah, ini harusnya didorong ke arah komersialisasi ya. Di situ harusnya itu bisa dimanfaatkan di industri ya, dilisensikan terhadap existing company atau perusahaan-perusahaan yang sudah ada, industri yang sudah ada, melakukan lisensi atau kita menyewakan gitu ya haki kita pada waktu tertentu gitu ya. Nah, sehingga terjadi interaksi ya, kerjasama antara perguruan tinggi litbang yang mengembangkan haki dan industri ya, ataupun dijual, tapi ini ada syaratnya, kalau hakinya itu milik negara ya tidak bisa dijual karena itu aset negara ya. Nah, kalau itu didanai dari public funded research ya itu dilisensikan gitu ya, atau kita bisa membuat, kalau misalnya industri itu tidak ada yang menyambut ya, tapi kita yakin bahwa itu memiliki nilai komersial ya, kita bisa membuat perusahaan gitu ya. Nah, memang ini membutuhkan suatu landasan hukum ya.
Ya, karena sekarang ini sudah ada PTNBH, jadi ada landasan hukum untuk perguruan tinggi untuk bisa melakukan komersialisasi. Nah, ini bisa dimungkinkan untuk perguruan tinggi yang PTNBH itu bisa mengungkit suatu perusahaan-perusahaan baru ya untuk mengkomersilkan hasil riset ya. Nah, tentunya dari hasil riset tadi kalau dalam tahapan dia teknologi ya, meskipun dia belum atau belum mewujud dalam kegiatan barang yang proven ya, itu sudah bisa dilisensikan ke industri ya, tergantung industrinya ya. Nah, tapi kalau itu diimplementasikan sendiri, tentunya itu membutuhkan pengembangan lebih lanjut sampai benar-benar menjadi produk gitu ya. Nah, itu juga dibutuhkan entrepreneurship ya, kemudian kemampuan menganalisis secara bisnis ya, kemudian juga masalah legal compliance di situ ya. Nah, jadi kemudian dari startup itu atau dari kegiatan lisensi itu, nah ini tentunya ada ada revenue ya dan umpan balik dari kegiatan itu ya, sehingga itu bisa memberikan dana ya untuk riset dan juga informasi ya, feedback informasi yang itu bisa kita menghasilkan invention baru yang lebih berkualitasnya. Ini dari pengalaman kita ya, kalau suatu teknologi itu berhasil dilisensikan atau dikomersialkan, itu pasti akan berkembang ya, yang tadinya kita riset, kita nggak mengetahui kompetitor itu siapa, kelemahan invensi itu di mana, begitu kita melakukan komersialisasi, nah itu terjadilah kebutuhan untuk mengimprove ya invensi tersebut ya. Nah, itu inventor terpaksa harus membuat ya invensi itu menjadi lebih perfect gitu. Nah, biasanya kalau tidak ada komersialisasi ya tantangan itu tidak ada gitu ya. Ya peneliti biasanya nanti pindah topik penelitian gitu ya. Tapi kalau begitu satu sudah terkomersialisasikan, nah dia akan stick di situ untuk terus mengembangkan sehingga menjadi lebih perfect ya, menjadi lebih berkualitas produk tersebut. Nah, ya ini sebenarnya diharapkan gitu ya, diharapkan dari pengolahan KAI seperti ini ya. Jadi tidak mandek pada pendaftaran, pada banyak-banyakan pendaftaran, tapi juga dampak ya, manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat industri atau masyarakat usaha. Nah, itu juga membuat penelitian sendiri itu menjadi berkembang gitu. Nah, ini yang tujuan yang ingin kita dicapai dalam program ini. Ya, lanjut Mas Iket. Nah, ini jadi tujuan program ini mendorong jumlah paten hasil riset ya. Kenapa didorong jumlah paten? Nah, kemudian kenapa ini paten ya, tadi ke intelektual ya. Jadi pada tahun ini ya kita memprioritaskan pada paten ya. Jadi kita ingin melihat invensi atau teknologi yang memberikan dampak kepada kegiatan ekonomi. Nah, hakinya itu dikembangkan bukan hanya paten. Jadi kita lihat paten dulu seperti apa gitu. Apakah sedikit, apa banyak gitu ya. Gitu. Nah, ini kita lihat ya dari pemetaan yang kita dapat ya. Nah, paten ini kita dorong karena dengan pelindungan haki atau paten ini kegiatan komersialisasi itu bisa diamankan dan bisa dimudahkan gitu ya. Nah, kalau tidak ada pelindungan patennya, itu kita mengalami sendiri ini komersialisasi tidak akan berjalan dengan jangka panjang ya. Biasanya di tengah jalan ada yang nyontek, ya udah kita nggak bisa apa-apa, atau kemudian industrinya ambil sendiri ya, tidak ditinggal dan segala macam itu. Makanya itu sangat krusial kita mendorong untuk kesadaran untuk melindungi hasil riset berupa haki atau paten. Nah, kemudian mendorong pemanfaatan paten dalam kegiatan ekonomi yang tadi kita sudah jelaskan bahwa ekonomi Indonesia itu perlu perkuatan dari hasil-hasil riset dalam negeri gitu ya, supaya mereka tidak tergantung dari teknologi luar ataupun produk-produk dari luar yang itu nanti akan ya menghabiskan devisa gitu ya. Kita ada istilah defisit transaksi berjalan ya. Artinya apa yang kita ekspor dengan apa yang kita impor itu tidak imbang gitu ya. Apa yang kita impor itu lebih besar daripada apa yang kita ekspor. Jadi salah satunya adalah kita terlalu banyak mengimpor produk dan teknologi dari luar. Kemudian mendorong kolaborasi dari pembuat kebijakan pemerintah, ya perguruan tinggi, litbang dengan industri dan masyarakat dalam hal pemanfaatan paten dalam negeri. Ya. Nah, kemudian meningkatkan peran dan fungsi sentra KAI, ya lembaga inovasi atau kantor transfer teknologi dalam pengelolaan dan transfer
teknologi atau paten. Jadi kita ingin mendorong ya fungsi sentra KI ya. Sentra KI itu sebenarnya nama generik ya, nama generik dari unit yang ada di perguruan tinggi atau litbang ya, atau mungkin di industri juga ada ya. Ya intinya mereka adalah mengelola kekayaan intelektual ya, mengelola itu sampai mengimplementasikan. Nah, ini kita dorong perannya dengan kita memberikan apresiasi. Nah, program ini adalah apresiasi buat sentra KI ya, lembaga inovasi, kantor transfer teknologi yang berhasil memanfaatkan paten di industri dan kegiatan ekonomi. Dan terakhir adalah membangun basis data ya, haki paten produktif dalam negeri, sehingga dengan dasar data yang valid ini nanti akan dibuat kebijakan yang tepat. Ya, kalau kita nggak ada data ya tentunya kebijakannya akan susah ya untuk keberhasilannya bisa diharapkan. Oke, lanjut Mas Dut. Nah, sekarang terkait insentif sendiri ya, nilai insentif ini berkisar antara 70 sampai 90 juta per judul paten ya. Jadi maksimum 90, minimumnya 70. Nanti ini tergantung ya kebijakan Ristek misalnya yang masuk ternyata banyak gitu ya. Nah, mungkin agar banyak pihak yang bisa merasakan ya mungkin 70, kalau ternyata sedikit ya mungkin dimaksimalkan gitu. Ini tergantung kebijakan dari Ristek. Nah, kemudian sifat penggunaan ini banyak yang tanya, ini kalau kita dapat gimana nih, nanti diperiksa BPK dan segala macam gitu ya, kita harus mengerjakan apa gitu. Bukan ya, ini hibah ya, ini reward, hadiah gitu ya, hadiah tadi apresiasi terhadap sentra, terhadap lembaga inovasi, terhadap kantor transfer teknologi ya, yang berhasil untuk dan juga pihak-pihak yang tadi memiliki paten dan berhasil mengkomersialkan. Ini sebagai hadiah gitu ya, ada insentif ya, pendorong. Nah, kewajiban penerimaan insentif ya dalam hal ini ya menjamin data dan informasi yang diberikan itu valid ya gitu. Tidak mengada-ada gitu. Nanti kalau mengada-ada ya berurusan dengan BPK ataupun keputusan itu bisa dibatalkan gitu ya. Ya, lanjut Mas Dut. Nah, kemudian siapa yang berhak ya, yang berhak pemegang paten ya. Jadi yang tercantum dalam dokumen paten atau orang yang mendaftar ya. Jadi ada dua, pemegang paten dan satu pemohon paten ya. Pemegang paten dan pemohon paten. Nah, itu bisa perorangan, bisa institusi atau lembaga atau badan usaha gitu ya. Nah, kalau sentra KI ya itu kan pemegang patennya biasanya institusinya gitu ya. Nah, institusinya, nah, tapi pengusulnya itu bisa pemegang paten itu sendiri, misalnya perorangan dia pemegang paten, nah, atau kalau misalnya perguruan tinggi ya gitu bisa unit ya, unit yang menjadi bagian atau bekerja pada pemegang paten ya, misalnya sentra-sentra KI di perguruan tinggi atau lembaga inovasi atau kantor transfer teknologi di satu perguruan tinggi ya, itu bisa mendaftarkan ya, mengusulkan personelnya. Ya, lanjut Mas Dan. Nah, kemudian paten-paten yang bisa atau paten yang berhak untuk diusulkan seperti apa? Pertama, paten yang masih dalam proses permohonan ya. Nah, ini juga bisa karena dalam praktek ternyata paten dalam permohonan itu sudah ada yang bisa dikomersialkan gitu ya. Artinya industri tidak mempermasalahkan ya. Paten itu granted dulu baru mereka mau, ternyata karena market ya dan kebutuhan memang membutuhkan, sehingga ada paten-paten yang dalam permohonan pun bisa dikomersialkan gitu. Atau paten yang telah diberi atau granted ya. Nah, dua-duanya ya syaratnya memang sudah berhasil diimplementasikan ya dalam kegiatan ekonomi. Nah, catatannya kalau paten granted ya dia masih aktif ya. Nah, nanti dibuktikan dengan bukti biaya tahunan terakhir ya. Kemudian kalau paten masih dalam proses, artinya dia prosesnya masih berjalan, tidak dalam kondisi dia ditarik ya, misalnya tidak memenuhi kewajiban gitu atau ditolak gitu ya. Nah, kemudian pemilik paten itu kan bisa satu pihak, bisa beberapa pihak. Nah, itu silakan salah satu yang mengajukan atau diajukan secara bersama-sama, tapi tidak bisa multi claim gitu ya. Misalnya dua pihak jadi dua-duanya daftar gitu, itu nggak bisa. Jadi kita melihatnya dalam satu judul paten ya yang diusulkan gitu.
Oke, Mas Fidan, lanjut. Nah, ini aspek-aspek penelitian dan dokumen pendukung apa saja yang diperlukan ya. Yang pertama mengenai aspek pelindungan patennya ya. Nah, tadi paten dalam proses ya, terdaftar, tidak ditolak atau ditarik ya. Atau bisa juga dia paten granted. Nah, itu syarat mutlak ya. Kemudian ada dokumen paten atau dokumen permohonan paten atau dokumen paten granted, artinya dokumen dari invensinya itu ya. Dokumen dari invensinya itu nanti juga itu merupakan syarat ya. Syarat mutlak, maksudnya harus dikirim ya, kalau tidak bisa diikutkan dalam program ini. Nah, kemudian parameternya itu jenis perlindungan ya dan statusnya, apakah dia paten sederhana atau paten, dan kemudian apakah dia statusnya terdaftar atau granted. Nah, itu nanti yang menentukan dalam nilainya. Ya, jadi kalau paten paten sudah diberi atau paten granted itu nilainya lebih tinggi dari paten yang masih proses atau terdaftar. Ya. Kemudian aspek pemanfaatan atau komersialisasi. Ya. Nah, ini syaratnya deskripsi teknologi. Deskripsi itu ya deskripsi singkat ya, diuraikan di situ. Kemudian deskripsi pengguna atau marketnya ya, diuraikan secara singkat. Kemudian deskripsi kompetitor ya. Kemudian deskripsi keunggulan kompetitif terhadap kompetitor. Nah, sehingga kita bisa menilai gitu ya seberapa inventif gitu ya paten ini, seberapa berkualitas gitu ya. Ya tentunya kalau kompetitornya perusahaan asing gitu, wah itu pasti ya kualitas dari paten itu juga ya sangat tinggi ya gitu ya, karena bisa mereplace ya produk asing atau teknologi asing gitu ya. Nah, kemudian parameternya apakah itu suatu alternatif ya, atau mereplace produk lokal yang ada, atau alternatif mereplace produk impor ya. Nah, ini mempengaruhi penilaian ini. Ya. Jadi apakah paten itu hanya suatu alternatif atau ya mereplace produk lokal ya, sesama produk lokal ya, atau alternatif atau mereplace produk impor. Nah, tentunya yang produk impor itulah yang kita utamakan ya, karena tadi ini kan dalam rangka memperkuat ekonomi gitu ya. Ekonomi itu memperbesar peran aktivitas ekonomi dalam negeri ya gitu. Jadi kalau asing diganti lokal, artinya kita memperbesar peran kegiatan ekonomi lokal gitu. Kalau sama-sama lokal ya dampaknya kurang dibandingkan yang mereplace produk impor tadi gitu. Dan kemudian ada valuasi ya. Nah, valuasi ini sebenarnya ini bukan wajib, artinya kalau ada yang belum melakukan, ya ini tetap bisa diikutkan. Tapi kalau ada yang sudah melakukan, maka diberikan nilai. Gitu. Evaluasinya ini kita harapkan yang berbasis income gitu ya. Memang kalau yang belum menguasai atau belum bisa melakukan valuasi memang susah gitu ya. Gitu. Tapi kalau beberapa pihak yang sudah punya kemampuan ini ya silahkan ya, itu menjadi added value atau nilai tambah dalam program ini. Artinya dalam pengelolaan KI itu mereka sudah memasukkan ya valuasi sebagai salah satu hal dalam pengelolaan KI gitu. Nah, kemudian itu tadi aspek perlindungan paten dan pemanfaatan komersial. Nah, kemudian yang B1, B2, B3 ini yang terkait pada jenis implementasinya atau jenis pemanfaatannya ya. Nah, B1 ini adalah pelaksanaan sendiri ya, melalui unit usaha yang dimiliki ya. Atau bisa joint venture ya. Jadi pelaksanaan atau implementasi paten itu bisa 3 cara ya. Yang pertama melalui pelaksanaan sendiri, artinya kita memiliki paten, kita sendirilah yang menjalankan usaha ya. Paten itu dikembangkan menjadi suatu kegiatan usaha sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain ya. Yang kedua, kita melakukan lisensi ya. Jadi kita menyewakan
haki kita kepada pihak lain, sehingga pihak lain itu memiliki hak komersial ya, komersial itu memproduksi, menjual, mengedarkan gitu ya. Nah, itu kita menyewakan ya hak paten kita. Nah, ketiga adalah ya kita mengalihkan atau menjual atau assignment ya. Jadi hak patennya dialihkan semuanya atau dijual putus lah gitu ya. Nah, dalam pelaksanaan sendiri ini syaratnya ya, dokumen aktivitas pemanfaatan komersial paten ya. Jadi dokumen aktivitas itu di situ ada apa namanya? Ya foto-foto gitu ya gitu. Dokumentasi dari kegiatannya, dari produksi, dari pemasaran, kalau itu berupa apa namanya sistem mungkin instalasi gitu ya, silakan itu disertakan ya. Kemudian di situ deskripsi kesesuaian klaim paten dengan produk. Jadi kemudian produknya apa gitu ya. Itu nanti ada deskripsi gitu ya. Karena ini untuk memudahkan ya. Kita tidak usah membaca klaim ya. Begitu disamerikan ya, klaimnya apa, ini produk yang diproduksi, dikomersialkan seperti apa. Kemudian legalitas unit usaha, ya ini salinan unit usahanya ya. Kalau CV ya ada akte CV, kalau PT ya dia ada akte pendirian PT gitu ya. Nah, kemudian tenaga kerja yang di-create ya dari implementasi sendiri ini ya, termasuk jumlah direksi, karyawan gitu. Ini untuk mengukur ya job creation yang dihasilkan dari implementasi ini. Kemudian laporan keuangan rugi laba ya. Nah, sore ini ada kesalahan ya, di jumlah direksi tadi udah di atas, yang 5 ini adalah laporan keuangan rugi laba ya, kalau jumlah direksi dan karyawan sudah di poin 4 ya. Nah, ini syaratnya, jadi menyertakan dokumen-dokumen 1 sampai 5 ya. Nah, parameternya adalah ini ada kita melihat apakah ini merupakan usaha baru ya. Kemudian penciptaan lapangan kerja, kemudian nilai laba gitu, artinya itu suatu usaha yang menguntungkan apa tidak gitu. Nah, ini ada penilaiannya gitu ya. Membuat usaha baru itu apakah dia menggunakan unit usaha yang sudah ada ya, atau membuat unit usaha baru ya, bisa aja itu menjadi unit apa namanya line production baru dari bisnisnya ya, atau unit baru dalam bisnisnya, atau dia membuat unit usaha baru. Nah, itu nanti kita lihat ya. Kemudian jutaan lapangan kerja, nah di situ nanti kita melihat jumlahnya ya, apakah kurang dari 10 ya, 10 sampai 20 atau lebih dari 20 ya. Kita juga mulai akan mengukur ya dampak dari haki produktif atau pemanfaatan haki di kegiatan ekonomi itu, penyerapan tenaga kerjanya seperti apa atau job creation-nya ya. Kemudian nilai laba itu juga definitif angka ya, kurang dari 3 miliar sampai 5 miliar, dan di atas 5 miliar ini kumulatif ya. Kumulatif artinya kalau implementasi 3 tahun ya, selama 3 tahun itu keuntungannya sekian gitu. Nah, kemudian lisensi ya. Nah, lisensi ini syaratnya dokumen aktivitas pemanfaatan paten ya, sama, jadi foto-foto gitu ya gitu, produksi atau pemasangan gitu, atau mungkin juga peresmian juga bisa gitu ya gitu. Kemudian salinan perjanjian lisensi atau pemanfaatan paten ya. Kalau belum ada, Lisensi pasti ada dokumen lisensi gitu ya. Besok aja ya, Itu dokumen lisensi itu dilegalisir ya. Legalisir cukup oleh pihak yang mengusulkan gitu ya. Maksudnya itu bukan hanya di fotokopi, tapi itu dicap ya, institusi ya, di tanda tangan begitu gitu. Bukan hanya fotokopi. Kemudian deskripsi mitra ya, deskripsi singkat ya. Mitranya itu siapa, profilnya, bidang usahanya apa, skala usaha ya. Nah, skala usaha itu bisa di undang-undang berapa tuh? Itu ada panduannya ya, itu mengacu ke undang-undang itu ya.
atau BUMN ya. Kalau BUMN itu pasti kita klasifikasikan sebagai usaha besar ya. Kemudian salinan pembayaran royalti. Nah, kalau pembayaran juga pasti tercatat. Nah, itu merupakan dokumen yang harus disertakan, salinan pembayaran royalti. Nah, parameter penilaiannya skala usaha mitra itu. Jadi semakin besar skala usaha mitranya, itu artinya ya pasti patennya itu kualitasnya tinggi, karena semakin perusahaan itu besar ya semakin mereka membutuhkan requirement yang tinggi ya terhadap teknologi yang akan mereka gunakan. Nah, kemudian juga nilai royalti, jadi parameternya skala usaha mitra dan nilai royalti. Nilai royalti nanti juga ini merupakan kumulatif ya. Jadi kalau tahun implementasinya 5 tahun artinya dikumulatif selama 5 tahun. Nah, di situ juga jumlahnya definitif ya, kurang sampai 1 miliar, kemudian 1 miliar sampai 2 miliar, dan di atas 2 miliar. Nah, kemudian yang ketiga adalah penjualan atau assignment paten ya paten dijual. Gitu. Nah, itu yang pertama, syarat dokumennya itu salinan perjanjian transaksi penjualan ya, yang dilegalisir. Legalisir ini ya tadi sudah dijelaskan bahwa tidak hanya salinan, tapi itu di tanda tangan, dicap ya oleh pihak yang mengajukan usulan ini ya. Kemudian salinan bukti penerimaan pembayaran dari penjualan ya. Itu merupakan syarat dokumen ya. Kemudian parameternya nilai penjualan ya, karena sudah ini kan one stop, artinya dijual udah stop ya, nggak ada kegiatan lanjut ya, tidak seperti lisensi atau pelaksanaan sendiri yang itu ada kegiatan yang berlanjut ya. Nah, ini karena penjualan itu ya sudah dijual selesai ya, maka itu hanya nilai penjualan aja atau pengalihan paten itu berapa ya. Nah, di situ parameternya adalah nilainya, nilai penjualan ya, itu angka yang definitif ya, kurang dari 3 miliar sampai 5 miliar dan di atas 5 miliar. Semakin besar, nah itu akan semakin tinggi nilainya. Nah, mungkin itu untuk aspek penilaian dan dokumen pendukung. Nah, yaitu dari tim pakar ya menyampaikan mengenai dokumen dan juga mengenai aspek penilaian ya, untuk bagaimana prosedur pendaftaran dan tanggal-tanggal yang harus diperhatikan ya terkait program ini nanti akan disampaikan oleh tim dari Ristek BRIN ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi Armadoni atas paparannya. Kita sudah punya 5 pertanyaan, Pak Doni. Ya. Langsung saja ya. Enggak. Baik. Pertanyaan pertama dari Ibu Dina Eka dari Unipu Jombang. Apakah insentif HKI ini harus melalui riset dulu? Mungkin langsung bisa dijawab aja Pak Doni. Harus apa Pak? Putus Pak. Harus apa? Apakah insentif HKI ini harus melalui riset dulu Pak? Tidak ada bukti risetnya ya, tidak ada dokumen ya, tidak ada dokumen yang kita minta gitu ya, itu riset apa gitu ya. Yang penting itu ada dokumen paten atau dokumen teknologi yang diajukan paten. Ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih. Jelas Pak. Maaf ini Pak Iradotullah dari Universitas Muhammadiyah Parepare. Apakah insentif ini hanya untuk paten yang sudah dibayar royaltinya? Paten yang lisensinya awal 2020 sudah disepakati, tapi baru sampai tahap produksi, kemudian pemasaran terhambat COVID 2020, sehingga royalti dari hasil keuntungan belum bisa diperoleh. Silakan Pak Doni. Ya, ini memang untuk program ini untuk yang sudah berhasil dikomersialkan. Berhasil itu artinya tadi sudah terjadi ya, imbalan dari pelaksanaan komersialisasi ini ya kepada pihak yang melakukan komersialisasi gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih dalam rencana gitu ya, gitu perjanjian tapi belum diimplementasi gitu ya, atau diimplementasi sebagian tapi belum tuntas gitu ya. Nah itu ya belum bisa ya. Mungkin itu nanti bisa diikutkan pada program selanjutnya gitu ya. Demikian. Ya, izin menambahkan Pak Doni, jadi perlu Bapak Ibu ketahui semua bahwa memang program ini akan dimulai di tahun anggaran 2020 dan akan dilanjutkan di tahun 2021. Jadi Bapak Ibu tidak usah kecil hati,
Jika memang ternyata requirement tahun ini belum mencapai komersialisasi seperti yang disampaikan Pak Doni tadi, tahun depan Bapak Ibu akan bisa mengajukan kembali dengan mempelajari persyaratan dan kondisi yang ada di tahun ini. Pertanyaan ketiga dari Ibu Rohmi Isnaini Rismawanti. Pertama, jika paten masih dalam proses dan dilakukan perorangan, berarti B1 sampai B3 tidak perlu diisi atau bagaimana? Silakan, Pak. Paten masih dalam proses ya? Iya. 1 sampai B3 tadi apa ya? Saya lupa lagi. Ini jenis komersialisasinya, Pak. Jenis komersialisasi kan bisa tadi lisensi atau diimplementasi sendiri gitu ya. Iya. Berarti tidak perlu diisi atau bagaimana, Pak, kalau dia masih dalam proses komersialisasi? Ya, kan dalam proses komersialisasi itu ada jenisnya. Apakah dia lisensi atau dia diimplementasi, ya dipilih aja Bu gitu ya gitu. Meskipun masih proses tapi jenisnya kan pasti ada gitu ya. Dari tadi pelaksanaan sendiri atau lisensi atau dijual tadi gitu. Artinya walaupun mungkin belum keluar sampai angka finansial keuntungan, tapi sudah dalam proses, bisa diisikan ke aktivitas yang terkait ya Pak Doni? Oh iya, kalau ya misalnya belum ada belum bisa, kalau diimplementasikan sendiri di situ belum bisa dilihat keuntungannya gitu ya gitu. Ya artinya itu belum belum menghasilkan gitu ya, artinya belum mendatangkan keuntungan ya, karena kalau dari kriteria tadi kan ada laporan keuangan gitu ya. Itu itu harus bisa dibuat, artinya sudah ada penjualan, sudah ada biaya yang bisa dihitung gitu ya gitu. Nah, itu disampaikan saja gitu ya. Kalau royalti ya royaltinya sudah ada pembayaran, meskipun misalnya belum setahun ya, tapi 6 bulan berjalan kan artinya uang itu sudah masuk gitu ya. Nah, itu bisa dibuat. Kalaupun laporan keuangan juga begitu ya, misalnya setengah tahun ya bikin aja setengah tahun ini seperti apa gitu ya laporan keuangannya. Baik. Ya. Baik, pertanyaan kedua dari Mas Ibu Rohmi. Bagaimana cara membuat perkiraan nilai laba dan royalti? Nah, ini memang ya sebenarnya ini itu tidak bisa dijelaskan dalam kegiatan Ibu ya, karena ini memerlukan pengetahuan yang harus dikuasai atau dipelajari gitu ya. Ya ini memang perlu waktu ya. Cuman kenapa kami menuliskan syarat ini supaya kita mendorong gitu ya pihak sentra KI atau lembaga inovasi itu untuk meningkatkan ya kapasitinya secara organisasi gitu ya, sehingga memiliki kemampuan ya untuk tadi membuat laporan keuangan, bisa melakukan evaluasi ya, ini mendorong ke situ gitu ya gitu. Jadi kalau yang belum ya mohon nanti untuk bisa belajar ya, meningkatkan kapasitas organisasi untuk bisa melakukan hal ini. Itu Pak Judi. Oke, baik. Baik, itu dari Bu Rohmi. Yang keempat dari Pak Zainal Fanani, Universitas Sriwijaya. Mohon penjelasan masalah evaluasi lebih lanjut Pak, karena ada nilainya. Silakan Pak Doni. Valuasi paten ini sebenarnya ilmu yang sudah bukan baru, artinya itu bisa dipelajari gitu ya. Nah, universitas yang memiliki fakultas ekonomi ya, atau manajemen atau bisnis sebenarnya bisa dilibatkan gitu ya gitu. Tidak melulu sumber daya SDM di sentra gitu ya. Kalau SDM di sentra tidak punya kapasitas, sebenarnya ini sumber daya seinstitusi bisa dikerahkan gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita tuh mendorong ya penguatan sentra sehingga semua sumber daya di perguruan tinggi itu bisa sinergi gitu. Jadi tidak cukup misalnya sentra itu hanya orang hukum saja atau orang teknik saja gitu. Nah, di situ ada suatu komposisi SDM ya, sehingga memiliki kemampuan yang lengkap gitu ya gitu.
Ya intinya pengetahuan mengenai valuasi ini sebenarnya sudah umum lah ya untuk orang di manajemen, orang di bisnis ya gitu. Nah ini mohon untuk bisa bersinergi ya dengan sumber daya yang ada di institusi Bapak ya untuk melakukan hal ini. Gitu. Demikian Pak Doni. Ya. Sudah, baik. Dari Ibu Lulu Eki dari BPT, PTA, salah satu syarat pengajuan melampirkan laporan ringkasan keuangan. Bagaimana jika hilirisasi dalam proses komersialisasi dan belum ada catatan keuangan? Silakan Pak Doni. Ya berarti ini berarti ini belum terjadi komersialisasinya ya. Maksudnya kita inginkan komersialisasi terjadi itu sudah siklusnya itu sudah penuh ya, artinya lisensikan atau mengimplementasikan dalam kegiatan usaha dan itu menghasilkan gitu ya. Nah menghasilkan itu ada buktinya gitu ya. Kalau dia usaha sendiri itu ada laporan keuangan ya. Kalau lisensi ya berarti ada royalti, aliran royalti dari lisensi yang diberikan kepada pihak lain. Gitu. Jadi kalau masih dalam rencana atau masih perjanjian tadi belum implementasi katakanlah begitu, ya, nah itu memang untuk saat ini ini belum bisa ya, atau belum layak untuk diusulkan. Gitu ya. Nah mungkin nanti dipersiapkan untuk tahun-tahun mendatang gitu ya. Baik. Gitu Pak. Baik. Dari Ibu Triwati Ningsih, Unwiku Purwokerto, untuk HKI yang sudah didaftarkan tetapi belum turun sertifikatnya, apakah harus mengajukan lagi atau mengajukan nomor pengajuan pertanyaan saja? Apakah perlu membuat deskripsi dan kemanfaatannya lagi? Kalaupun belum turun atau belum granted atau belum diberikan paten ya atau belum ada sertifikat, tetap bisa diajukan ya, diajukan dalam program ini karena kita mengakomodasi semua ya, yang masih dalam proses ataupun yang granted ya. Yang menjadi perhatian kita itu justru adalah komersialisasinya gitu ya. Nah, jadi kalau sudah terjadi komersialisasi ya meskipun itu masih dalam proses ya silahkan diajukan saja gitu. Tidak usah menunggu sampai sertifikat atau granted. Demikian Pak. Ya, baik, terima kasih. Dari Pak Zainal Fanani, bagaimana bila salah satu anggota paten juga anggota UKM sebagai CTO? Apakah termasuk lisensi atau usaha sendiri? Ya, kalau paten itu full dimiliki oleh, maaf ini kan paten itu ada namanya pihak pemegang paten gitu ya. Nah, pihak pemegang paten itu siapa? Gitu. Kalau ternyata pemegang paten itu bukan si orang yang mengimplementasikan gitu, katakanlah pemiliknya ada 3 gitu ya, pemiliknya 3, kemudian yang mengimplementasikan perusahaan miliknya 1 orang, salah satu dari pemilik paten gitu ya. Nah itu lisensi namanya gitu ya, karena dua pihak pemilik paten yang tadi itu bukan pemilik usaha gitu ya. Kecuali kalau pemegang paten itu persis sama dengan si owner daripada si pemilik perusahaan, itu artinya diimplementasikan sendiri gitu ya. Tapi kalau ada pihak-pihak lain yang bukan owner perusahaan, itu namanya lisensi gitu. Karena perlu mendapat izin dari pemegang paten yang lain itu. Itu Pak. Baik. Selanjutnya dari Pak Hari Nugraha, UPI YAI, kalau paten masih dalam grace period, apakah sudah bisa dimanfaatkan? Tidak ada masalah, Pak? Masih dalam proses. Sepertinya begitu, masih dalam permohonan. Ya, dalam prakteknya ada beberapa paten yang memang industri tidak harus menunggu ya sampai granted ya. Nah, ini yang kita alami sendiri di ITB ya. Beberapa paten itu bisa kita komersialkan karena industri tidak mempermasalahkan karena mereka membutuhkan solusi segera terhadap kebutuhan mereka gitu ya. Nah, sehingga meskipun dalam proses itu sudah bisa implementasikan dan menghasilkan penghasilan atau royalti. Jadi itu tergantung dari pihak industrinya gitu ya. Industrinya bisa bisa segera memanfaatkan tanpa menunggu sertifikat, ya artinya itu sudah terjadi komersialisasi. Itu Pak Sudin. Baik.
Dari Ibu Cahyantari Eka Putri, Telkom University. Apakah boleh jika paten sedang proses atau belum granted diimplementasikan hanya sebagai subsistem, bukan sebagai produk yang berdiri sendiri? Ya boleh saja, ya maksudnya paten itu merupakan bagian dari paten-paten yang lain gitu ya. Dia tidak menghasilkan satu single product gitu ya, tapi dia merupakan gabungan ya dari paten-paten yang lain ya. Tapi tetap kan dalam komersialisasi meskipun dia bagian dari paten-paten yang lain ya dalam membentuk produk kan tetap ada, itu namanya lisensi juga gitu ya. Tetap ada, dia akan bayar royalti gitu ya gitu. Saya kira begitu gitu. Ya. Baik. Dari Pak Harinugraha UPIAI, kalau selama proses pendaftaran sudah dilaksanakan baru paten granted, apa penerapan tersebut bisa dimasukkan? Gimana tadi? Masih proses. Intinya masih proses. Ya, kemudian baru granted sekarang. Apa penerapan tersebut bisa dimasukkan, Pak? Ya, asal sudah terjadi komersialisasinya gitu. Komersialisasi maksudnya dimanfaatkan gitu ya, sudah terjadi memproduksi produk ya, sudah ada aliran entah itu untuk bisnis ya ada pemasukan gitu ya, untuk lisensi ada royalti, itu sudah terjadi ya silakan aja itu diajukan dalam program ini. Jadi kita melihat proses komersialisasinya sudah terjadi atau belum ya, sudah ada aliran benefit ya, ekonomi benefit kepada si pemilik atau pemegang paten atau belum. Baik. Kembali dari Bu Cahyantari. Valuasi berdasarkan produk atau hanya subsistemnya saja, Pak? Ya, tentunya kalau kita komersialisasinya subsistem itu ya subsistem itu sendiri gitu ya gitu. Artinya kalau misalnya dalam satu produk itu ada 5 paten gitu ya. Nah, ternyata kita itu hanya merupakan salah satu dari 5 paten itu ya yang kita valuasi ya hanya 1/5 katakanlah kalau itu nilainya setara gitu ya gitu. Nah, itu valuasinya dari situ. Jadi paten yang kita miliki, jadi kita tidak memasukkan paten-paten orang lain yang itu melengkapi dalam pembuatan produk itu. Jadi murni dari paten kita ya. Nilai dari paten kita sendiri. Baik. Dari Ibu Maya Unisba, bila produk yang sudah dikomersialisasi adalah KI desain industri, bukan paten, berarti tidak dapat diajukan, Pak? Ya, ini dalam kesepakatan yang sudah kita bicarakan ya. Jadi Kementerian Ristek-Dikti dalam tahun ini memutuskan bahwa untuk tahun ini kita melaksanakan paten produktif gitu ya. Nah, sembari kita juga nanti melihat ya siapa tahu paten aja susah gitu ya gitu. Nah, kita melihat paten seperti apa. Jadi pada tahun ini memang kita mengkhususkan pada paten dulu ini juga untuk menyederhanakan proses gitu, karena nanti kalau untuk desain, untuk mungkin nanti misalnya hak cipta, nanti lebih kompleks ya, artinya dokumennya, kemudian parameter dan segala macam itu memang jadi lebih kompleks. Nah, kita memang tahun ini mengutamakan teknologi ya, invensi gitu. Ini kita mengutamakan paten gitu. Nah, itu sudah dicapai kesepakatan dan sudah diputuskan untuk Ristek-Dikti pada tahun ini kita akan memberikan untuk paten. Oke. Demikian. Baik, Pak. Sebelum melanjutkan, Bapak Ibu, pertanyaan kami tutup dulu karena ada sesi satu lagi yaitu demo tentang pemanfaatan aplikasi. Terakhir pertanyaan dari Ibu Puput ya, kita akan stop dulu. Tapi silakan Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan, silakan dicantumkan di chat. Pertanyaan berikutnya dari Pak Zainal Fanani lagi. Dari Ibu Reni. Apakah ada template untuk proposal insentif HKI? Nah, ini akan kami demokan, Bu Reni, ya. Jadi silakan Ibu stay lagi. Nanti kami akan didemokan oleh Pak Mikdad. Kemudian dari Pak Zainal tadi. Apakah masuk dalam kriteria apabila baru penelitian tapi sudah diterapkan di UKM? Kemudian pendaftaran patennya menyusul. Nah, ini
karena dalam program ini kita mensyaratkan bahwa ini invensi yang sudah didaftarkan didaftarkan atau mungkin juga sudah di-granted paten, karena kita mendorong semua pihak itu untuk mengajukan perlindungan haki terhadap invensi dari hasil risetnya gitu. Jadi kalau kita mensyaratkan itu karena memang tujuan kita untuk mendorong semua pihak itu untuk memiliki kesadaran untuk melindungi haki atau invensi mereka dengan haki supaya komersialisasinya nanti mudah dan aman secara jangka panjang gitu ya. Nah, makanya itu menjadi syarat dari kita gitu. Jadi kalau belum didaftarkan ya belum bisa kecuali Bapak langsung buru-buru daftarkan gitu. Nah, tinggal gitu aja. Ya. Baik, mewakili untuk Pak Zainal, Pak Doni, bahwa perlu Bapak Ibu ketahui bahwa karena ini konteksnya adalah sebagai aset tak berwujud, maka syaratnya harus mendapatkan perlindungan dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan perlindungan meskipun masih dalam tahap proses pendaftaran, maka Bapak Ibu belum dapat dikatakan sebagai penguasa atau pemegang hak atas invensi tersebut Bapak Ibu. Jadi mengapa ini menjadi syarat? Karena itu adalah menjadi syarat mutlak bahwa Bapak Ibu memang nantinya akan memiliki hak atau wewenang untuk mengendalikan pemanfaatan aset tak berwujud ini Bapak Ibu. Ya, jadi itu menjadi syarat mutlak bahwa harus sudah didaftarkan setidaknya. Lanjut dari Bu Puput, IKIP PGRI Bojonegoro, paten kami masih proses, tetapi untuk paten sudah berjalan untuk komersialisasi oleh pihak lain, bukan oleh pemilik paten. Apakah boleh diajukan, Pak? Kemudian apakah yang mengajukan pemilik paten atau bersama dengan perusahaan yang sudah mengkomersialisasikan tadi, Pak? Ya, mengkomersialisasikan tuh perusahaan lain itu maksudnya ya bisa saja asal itu ada suatu hubungan hukum antara si pemegang paten dengan yang melaksanakan gitu. Kalau nggak ada hubungan hukum kemudian yang memegang patennya tidak tahu, itu namanya pencurian, itu bukan komersialisasi gitu gitu. Jadi ini ada satu hubungan hukum apa sih antara pemegang paten dengan yang mengkomersialkan gitu ya. Nah kalau sifatnya lisensi itu ada perjanjian lisensi yang harus dibuat gitu ya, sehingga jelas kewajiban dari yang mengkomersialkan dengan pemegang paten itu seperti apa gitu ya. Baik, sudah kami tutup dulu pertanyaan terakhir dari Bu Puput. Masih ada Pak Satori sama Agus Zainuddin, kita hold dulu ya Pak Doni, izin. Pak Doni silakan coffee break dulu Pak. Kita lanjut ke sesi Pak Mikdad sudah siap? Siap Pak. Oke, silakan Pak Mikdad. Waktu dan corong kami persilakan. Terima kasih Pak Juldin, terima kasih juga Pak Doni sudah menyampaikan tadi paparan terkait dengan insentif haki produktif, dan juga tadi ada pembukaan dari Pak Ismu dan Prof. Heri. Izin kepada Bapak dan Ibu, tadi ada beberapa pertanyaan, bagaimana saya mengajukan proposalnya, apakah ada pedoman? Kami langsung Bapak Ibu dapat mengusulkan melalui yang sudah kami informasikan, yaitu menggunakan Bitly, saya share dulu ya, kemudian Bitly insentif haki produktif. Jadi ketika Ibu Bapak mengklik Bitly insentif haki produktif, itu akan mengarah langsung kepada form pengajuan. Jadi tidak ada penulisan panduan dan sebagainya, langsung mengisikannya di sini. Ini kemudian kita bisa lihat next. Ini ada beberapa, kalau misalnya ada pertanyaan juga bisa disampaikan melalui kontak yang ada di sini dan email. Ini nama pengusul. Ini nama pengusul adalah nama Bapak dan Ibu atau universitas. Misalnya saya tulis Mikdad. Kemudian institusi pengusulnya adalah Kemenristek. Ini perlu Ibu Bapak, jika ada yang mengusulkan atas nama sendiri, khawatirnya nanti ketika di dalam proses pencairan keuangan agak sangat sulit dan akan lebih mudah menggunakan dengan nama instansi. Misalnya kemudian ada jabatan pengusul. Ini yang berbintang adalah wajib diisi. Kemudian alamat untuk yang surat menyurat, misalnya Jakarta, itu untuk lengkapnya. Nomor telepon juga sangat perlu untuk menghubungi Bapak Ibu jika ada dokumen yang kurang lengkap. Alamat email, ini juga sangat perlu. Dan ini yang paling banyak ditanyakan. Ini nomor usulan apa ya? Jika Bapak dan Ibu hanya mengusulkan satu, tidak perlu diisi. Tapi jika Bapak dan Ibu mengusulkan, tadi ada yang nanya, saya mau usulkan 5, silahkan. Mohon isi, misalnya usulan pertama,
kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi misalnya setiap usulan itu berbeda inputnya. Jadi tidak bisa disatukan. Kalau ibu mengusulkan atau bapak mengusulkan ada 5, mohon ini dituliskan. Jadi ini ada usulan pertama saya, ini usulan kedua saya, usulan ketiga saya. Tapi jika bapak dan ibu hanya satu usulan, tidak perlu diisi. Jadi bisa lanjut. Kemudian di sini ada nomor permohonan pendaftaran paten. Nah, ini nomornya ada yang tanya, ini nomornya dapatnya dari mana? Jika bapak dan ibu patennya sudah didaftarkan, itu ada nomor permohonannya. Biasanya adalah P00, P000, ini untuk paten, atau S00 untuk paten sederhana. Nah, nanti bisa dilihat apakah jenis patennya, apakah paten sederhana atau paten. Kemudian diisikan judul invensinya, saya tulis tes saja, dan nama pemohon, pemegang hak patennya. Di dalam permohonan itu apakah atas nama pribadi atau nama institusi. Misalnya saya bilang adalah Kemenristek. Ini kemudian diupload untuk bukti dokumen pendaftaran permohonan patennya. Kemudian jika ada salinan surat pernyataan kepemilikan ini juga diupload, dan salinan surat pernyataan pengalihan hak. Ini saya upload. Oke, saya coba. Ini ada permohonan paten. Ini sudah. Dan ini adalah dokumen bukti sertifikat paten. Karena tadi di dalam pengusulan tidak wajib untuk tidak wajib untuk paten yang granted. Jadi baik paten yang sudah terdaftar itu juga bisa diusulkan. Jadi untuk yang sertifikat jika belum ada sertifikatnya bisa dilewati. Namun akan lebih baik jika bapak dan ibu patennya sudah granted. Jadi bisa dimasukkan bukti sertifikat patennya. Nah, kemudian ini deskripsi teknologinya. Jadi tadi paten ibu bapak itu terkait dengan apa? Ini biasanya juga ada di permohonan permohonan paten, itu ada deskripsinya. Kemudian deskripsi penggunaan, segmen pasarnya apa? Misalnya tadi ada yang IKM, kemudian ada unit perusahaan besar dan sebagainya. Kemudian apakah ada kompetitor di pasaran? Misalnya ada, misalnya paten saya ini hampir mirip dengan paten perusahaan lain dan sebagainya, itu mohon disebutkan. Kemudian ada deskripsi keunggulan kompetitif terhadap kompetitor. Jadi paten ibu, paten bapak, teknologinya apa yang menjadi kelebihannya disampaikan di sini. Kemudian alternatifnya, apakah ini menggantikan produk lokal yang ada, ini juga sangat perlu. Kemudian ini adalah apakah ada produk impor yang digantikan terhadap teknologi yang ibu adakan. Nah, ini terakhir adalah maksudnya ini yang paling penting adalah apakah paten bapak ibu ini telah dilakukan valuasi. Evaluasi paten ini adalah perhitungan nilai paten. Namun yang dimintakan adalah berbasis, kalau untuk yang dibukti ini adalah berbasis income. Namun jika misalnya bapak dan ibu evaluasi patennya ada yang berbasis biaya, itu sesuai dengan Permenristek Dikti nomor 35 tahun 2019, itu ada aset tak berwujud, itu silahkan. Kalau memang evaluasi patennya adalah seperti itu, bisa dibilang ya. Tapi untuk bukti unggahannya adalah dia harus berbasis income. Tapi kalau misalnya, saya belum melakukan valuasi, silahkan untuk diklik dengan tidak. Dan ini adalah dokumentasi aktivitas permanfaatan komersialisasi paten. Jika paten tersebut sudah dikomersialisasikan, kemudian dibuktikan dengan bukti dukung, kemudian deskripsi kesesuaian klaim paten dengan produk, ini juga perlu. Kemudian ini ada bukti dukungnya, legalitas unit usaha yang melakukan komersialisasi paten bapak ibu, kemudian jumlah direksi dan karyawannya, struktur organisasinya jika ada, kemudian ada laporan keuangan laba rugi. Ini ada tahun pendirian usahanya, kemudian total laba sejak paten dikomersialisasikan, dan ini adalah bukti dukung laporan laba rugi. Jika bapak dan ibu mengisikan lengkap, ini akan lebih baik sekali. Kemudian ini adalah terkait dengan lisensi, dokumen aktivitas pemanfaatan komersialisasi patennya. Ini jika ada foto silahkan, atau dokumen pendukung lainnya, bukti dukung. Kemudian salinan perjanjian lisensi atau pemanfaatan paten yang dilegalisir. Nah, ini juga jadi banyak pertanyaan, ini bagaimana Pak? Siapa yang melegalisir perjanjian lisensi saya? Nah, ini kalau Bapak dan Ibu menggunakan instansi, universitas, dan sebagainya, itu boleh di bagian lisensi, di bagian biro hukumnya, atau di bagian LPPM-nya, kalau tidak salah ya Pak Juldin ya.
gitu ya. Kemudian ini deskripsi mitranya, kemudian ini ada skala usaha mitra penerima lisensi. Ini ada dari IKM, kemudian sampai usaha besar nasional. Kemudian salinan pembayaran royaltinya. Ini tadi kita sudah diskusi adalah kalau jika ada salinan pembayaran royalti, maka dibuktikan dengan notaris. Ini adalah bukti dukungnya. Dan next. Ini untuk dokumentasi aktivitas pemanfaatan komersialisasi paten. Nilai penjualannya, ini juga dimasukkan. Kemudian salinan perjanjian transaksi penjualan yang dilegalisir. Ini juga, dan salinan bukti penerimaan pembayaran dari penjualan paten atau lisensi. Lalu bagaimana Pak kalau misalnya saya punya invensi sendiri, paten ini paten saya sendiri, dan usahanya adalah usaha saya sendiri, maka jika ini tidak ada ya tidak apa-apa. Tapi mohon disampaikan juga bahwa komersialisasi paten yang saya miliki adalah di unit usaha saya sendiri. Gitu. Jadi tidak perlu ada transaksi perjanjian transaksi penjualan untuk patennya, kemudian salinan bukti penerimaan pembayaran dari lisensi patennya, karena memang usahanya juga adalah usaha sendiri. Itu saja, dan terakhir adalah terkait dengan persetujuan. Jadi dokumen yang disampaikan adalah benar. Jika nanti Bapak dan Ibu ada yang kurang lengkap, maka akan dihubungi oleh tim panitia. Mohon izin jika nanti ada pemberkasan yang belum lengkap, mohon dapat diisikan. Itu saja Pak Juldin dari saya. Mungkin nanti jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Mikdad. Demikian Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan tentang cara pengisian formulir, mungkin ketimbang ditulis, lebih baik raise hand kalau menurut saya. Jadi bisa langsung live dan Pak Mikdad bisa langsung mencontohkan. Jika ada pertanyaan untuk pengisian form ini, kami persilahkan untuk raise hand Bapak Ibu sekalian. Saya beri waktu beberapa saat. Kalau tidak ada, kita akan kembali ke pertanyaan tertulis untuk Pak Doni. Adakah yang raise hand? Sepertinya sudah saya jawab Pak di chat. Kemudian mungkin Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan atau ada kesulitan dalam mengisi formulirnya, tadi di awal itu sudah ada kontak personnya, ada dua, ada Saudari Novia dan Saudari Oskara Putri, atau Bapak dan Ibu bisa mengirimkannya via email di subdit@ffki@gmail.com. Itu Pak, mungkin Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Medat. Jika tidak ada, kita akan kembali ke pertanyaan tertulis. Nah, jika dalam perjalanan ini ada Bapak Ibu ada pertanyaan tentang aplikasi, silahkan sampaikan di chat lagi ya untuk menarik perhatian saya. Pak Doni, pemantau Pak Doni? Masih mute Pak Doni? Bisa? Oke, baik. Kita lanjut. Izin Pak. Pertanyaan ke-17 Bapak Ibu. Dari Pak M. Satori Unisba. Kalau untuk komersialisasinya masih dalam tahap perencanaan, apakah bisa diajukan? Ya, ini pertanyaan yang sudah diajukan oleh Pak penanya sebelumnya. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa untuk program ini kita memberikan apresiasi terhadap komersialisasi yang sudah dilakukan. Artinya komersialisasi ya sudah diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi dan ada suatu manfaat ekonomi yang diterima oleh pemegang paten. Gitu. Jadi kalau masih perencanaan atau dilaksanakan tapi masih sebagian, misalnya masih produksi, gitu ya, belum dijual, katakanlah begitu, ya. Nah itu artinya siklus komersialisasinya belum penuh ya, belum ada aliran manfaat ekonomi kepada pemegang paten. Demikian Pak Judi. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Pak Agus Zainuddin, Sentra HKI UMM. Apakah produk paten yang dikomersialisasi secara pribadi, bukan mengatasnamakan lembaga atau institusi, boleh diajukan dalam program insentif AKI produktif ini? Silakan. Ya, sesuai dari aspek penilaian, dari eligibility dari pihak yang bisa mengusulkan, ya. Jadi intinya adalah pemegang paten. Ya, pemegang paten itu bisa perorangan, ya, bisa institusi, lembaga, ya, bisa badan usaha gitu. Nah, kalau
yang pemegang paten atau pemohon patennya perorangan gitu ya. Nah, itu juga bisa untuk ikut dalam program ini. Demikian Pak Judin. Baik. Dari Pak Aladin Ekopur Kuncoro, jika salah satu kami paten itu adalah hibah Uber lolos tahun 2019 dan sudah ikut pendampingan dan sudah langsung kita daftarkan, bukti surat dari Kemenristek belum ada, tapi alat kami sudah diproduksi dan sudah dimanfaatkan oleh industri. Apakah boleh kita ajukan insentif HKI, Bapak? Maksudnya bukti dari Ristek apa ya bisa di. Jadi penelitiannya, pendaftaran patennya sudah difasilitasi Ristek ya. Difasilitasi, berarti status permohonan, tapi komersialisasinya masih belum sampai ke sana, Pak Aladin ya, artinya tapi sudah dimanfaatkan oleh industri. Ya, dimanfaatkan itu maksudnya apakah sudah ada si industri atau pihak yang memanfaatkan paten itu ya memberikan kompensasi ya, manfaat ekonomi kepada Bapak sebagai atau pihak yang menjadi pemohon atau pemegang paten. Jadi itu yang kita utamakan, yang sudah memberikan manfaat ekonomi ya dari yang melakukan mengimplementasikan paten ya kepada pemegang atau pemohon paten. Gitu Pak Judin. Baik. Jadi intinya adalah sekali lagi kalau dia sudah komersialisasi silahkan diajukan, walaupun belum sampai menimbulkan angka keuntungan finansial, begitu Pak Doni ya. Dari Pak Ari Artaya, Balitbang Kabupaten Badung, apakah paten yang dipegang oleh Pemda bisa dikomersilkan, mengingat tujuan dibuatkan paten itu untuk kesejahteraan masyarakat? Ya, jadi ini yang kita berikan insentif ini adalah yang memberikan dampak ekonomi ya kepada kegiatan paten yang memberikan dampak ekonomi kepada kegiatan ekonomi, yang memberikan dampak kepada kegiatan ekonomi. Jadi kalau misalnya sifatnya itu sosial, ya, nah pada program tahun ini memang kita tidak memberikan kriteria itu. Jadi kita memang untuk memberikan insentif pada paten-paten yang berhasil diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi. Nanti kalau ada kriteria untuk sosial dan segala macam, silakan saja ya kalau memberikan usulan gitu ya, nah, apakah itu diterima oleh Ristek Dikti, tapi yang jelas bukan pada program tahun ini gitu ya. Demikian Mas Judin. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa mengapa program ini menekankan sekali aspek komersialisasinya, karena sebagai bagian dari siklus inovasi, Bapak Ibu harus sadari, untuk bisa mengulangi siklus ini, Bapak Ibu akan kembali pada kebutuhan tentang dana. Sehingga jika pemanfaatan inovasi Bapak Ibu itu untuk kepentingan sosial, maka Bapak Ibu akan menghadapi ancaman tentang bagaimana mendapatkan dana kembali untuk melakukan penelitian atau mengembangkan lebih lanjut. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita semua Bapak Ibu sekalian pada saat Bapak Ibu memilih untuk menggratiskan istilahnya, maka Bapak Ibu juga harus bisa memikirkan alternatif source lain untuk pengembangan lebih lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah dari Pak Zainal Fanani, masih melanjutkan. Maksud saya bukan tidak didaftarkan paten, namun antara industrialisasi dan pendaftaran patennya lebih dulu proses industrialisasinya, Pak. Jadi sudah industrialisasi tapi belum didaftar patennya, Pak. Oh, tapi sekarang statusnya bagaimana? Sudah terdaftar atau belum? Oh, Pak Zainal Fanani? Kalau misalkan kalau belum, Pak. Ya, jadi silakan saja asal ada bukti tadi ya, bukti aliran dana tadi ya, gitu. Kepada Oh sudah Pak, sudah didaftarkan Pak. Silakan aja Pak. Bisa. Demikian. Jadi Pak Zainal Fanani bisa diajukan Pak. Kemudian dari Widya Aryadi, UNES, bagaimana dengan paten yang sedang dalam riset implementasi bersama mitra dan royalti sudah disepakati, namun mitra berkeinginan merahasiakan identitasnya sebagai pengguna paten? Ya, nah ini justru kita itu mau mendata Pak, memetakan gitu ya.
Kalau semua serba rahasia ya nanti kita nggak bisa ya membuat basis data gitu. Tujuan kita itu semua informasi itu bisa terungkap ya. Nanti kita juga tahu ya industri-industri mana saja yang sudah memanfaatkan paten gitu ya. Ini juga untuk decision support system, maksudnya untuk kebijakan ristek itu supaya bisa membuat kebijakan yang bisa bermanfaat, bukan hanya buat yang menghasilkan haki, tapi juga yang memanfaatkan haki atau paten gitu. Saya kira begitu, Pak. Jadi identitas ya harus ada gitu ya kita. Kalau semuanya nggak ada ya nanti siapa nanti ya? Baik Pak. Ya, jadi mungkin kendalanya ada nanti proses pertanggungjawaban yang menyulitkan Pak Doni ya. Iya. Ya, jadi kalau memang tidak bisa diungkapkan, otomatis kami juga nantinya tidak bisa memverifikasi tentang identitas dan keberadaan bisnis tersebut, Pak Widya Aryadi ya Pak. Mohon maaf Pak. Jadi kalau memang mekanisme seperti itu, ya sepertinya akan menyulitkan kami juga dalam proses administrasinya nanti. Lanjut ke Ibu Triwatiningsih dari Unwiki Purwokerto. Bila paten belum dikomersialkan atau belum diproduksi secara massal, apakah untuk pengisian formulir pengajuan paten harus diisi semua atau boleh tidak diisi? Gimana Pak Julin? Bila paten belum dikomersialkan atau belum diproduksi, apakah untuk pengisian formulir pengajuan paten harus diisi semua atau boleh tidak diisi? Ya ini dipilih paten yang sudah komersial gitu ya. Jadi kalau punya 5 paten ya, yang 1 paten yang komersial ya, yang diajukan ya 1 saja. Demikian Pak Julin, menjawab nggak? Baik. Ya, jadi ini menurut saya agak sulit mencari benang merahnya nih pertanyaannya. Jadi antara komersial dan atau belum diproduksi dengan formulir pengajuan. Jadi intinya formulir pengajuan paten itu diisi jika memang sudah didaftarkan Bu Tri, ya, terlepas belum komersialisasi atau sudah komersialisasi. Nah, kalau sudah ada pengajuannya, maka proses berikutnya adalah Bapak Ibu baru boleh dan dapat mengkomersialisasikan. Jadi kalau formulir pengajuan patennya tidak diisi, berarti diasumsikan dia belum didaftarkan patennya, Bu. Kalau belum didaftarkan patennya, seperti pertanyaan di atas, Pak Doni sudah sampaikan bahwa berarti kan haknya belum terjamin, sehingga nanti Bapak Ibu sebagai pemegang invensi tersebut tentu akan kesulitan dalam mengeksekusi hak tersebut. Ya, jadi syaratnya minimal adalah memiliki bukti formulir pengajuan paten. Kecuali kalau pertanyaannya adalah karena secara elektronik bisa ajukan, maka formulirnya apakah bentuk kertas atau bukti email? Nah, itu pertanyaan berikutnya adalah boleh yang mana saja. Yang penting adalah bukti tersebut bukti pendaftaran. Begitu Pak Doni ya? Ya. Dari Pak Satori ya melanjutkan. Kalau komersialisasi paten bekerja sama dengan pihak lain, dokumen seperti apa yang dibutuhkan? Apakah ada format khusus? Kalau ada contoh yang bisa di-share. Pak, di-mute Pak Doni. Mohon maaf. Ya, oke. Ya, silakan Pak. Maaf Pak, gimana Pak? Diulangi lagi Pak. Kalau komersialisasi paten bekerja sama dengan pihak lain, dokumen seperti apa yang dibutuhkan? Apakah ada format khusus? Kalau ada contoh yang bisa di-share, Pak. Ya, jadi kalau tadi implementasi itu ada 3 macam ya. Ada bisa diimplementasikan sendiri ya, artinya pihak yang memegang paten itu sendirilah yang melakukan kegiatan usaha berbasiskan paten tadi ya, atau lisensi. Lisensi itu si pemegang paten itu melisensikan, mengizinkan pihak lain tuh untuk memanfaatkan hak patennya ya. Nah, ini harus ada bukti hubungan hukum tadi si pemanfaatan paten tadi. Ini namanya perjanjian lisensi, perjanjian memberikan izin ya dari si pemegang paten kepada pihak yang memanfaatkan paten secara komersial gitu ya. Nah, perjanjian ini itu contohnya banyak ya, Bapak bisa download di internet tuh banyak contohnya gitu ya. Bapak bisa download ya contoh-contoh perjanjian lisensi paten itu banyak sekali gitu. Silahkan aja disesuaikan kontennya dengan apa yang terjadi pada Bapak Ibu gitu ya gitu. Kita dulu di ITB juga membenchmark ya dari beberapa perjanjian lisensi punya MIT dan segala macam. Oke, baik Pak Doni.
Dari Bu Cahyan tadi lagi, Telkom University. Sebelumnya saya sudah pernah mengisi form, tetapi ada beberapa bukti belum dicantumkan. Apakah masih bisa mengisi atau memperbaiki lagi? Mungkin Mikdad mungkin bisa jawab ya, Pak Mikdad ya. Baik Pak, bisa Pak diisi kembali, Ibu bisa diisi kembali. Mohon untuk nanti ditulis mungkin ada di awal pengusulnya adalah pengusulan perbaikan begitu. Jadi ada nama perbaikan begitu. Jadi biar kami tahu nanti ada perbaikan. Sebenarnya sih harusnya ditulis dummy, tapi khawatirnya Ibu lupa mana yang belum diisikan, jadi akhirnya terdouble. Tapi mohon nanti dituliskan aja di awal. Kan di situ ada nama pengusul, misalnya Ibu Cahyanti. Mohon ada misalnya garis bawah perbaikan. Jadi memudahkan kami untuk mengisi menggabungkan file yang sudah ada sebelumnya. Itu saja Pak mungkin. Oke, terima kasih Mikdad. Lanjut dari Bu Nani, Kinaf ITN Malang. Bagaimana jika komersialisasinya sudah berjalan beberapa tahun lalu, tapi karena masih UMK, jadi belum tertib administrasi? Bagaimana menyiasatinya, Pak? Apakah bisa dengan kwitansi dengan tanggal mundur? Pak Doni. Ya. Memang ini kan komersialisasinya pada saat bukan tahun ini atau bukan pada hanya tahun ini, tapi juga tahun-tahun yang lalu gitu ya. Jadi mau diadministrasi laporannya gitu ya, laporan komersialisasinya gitu ya. Nah, itu bisa dibuatkan laporan, misalnya laporan royaltinya masuk berapa, tahun sekian berapa gitu ya gitu. Nah, itu mohon dibuatkan laporannya gitu ya. Jadi memang bukan untuk tahun ini, tapi yang tahun lalu itu bisa direkap ya, direkap ya pendapatan dari komersialisasi itu di tahun-tahun yang sudah terjadi yang lalu bisa dimasukkan gitu Pak. Ya, baik. Jadi intinya silahkan dilengkapi pelaporan administrasinya, ya. kemudian disampaikan ya Pak ya. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa program ini akan memberikan insentif untuk komersialisasi yang tidak hanya dimulai dari tahun ini Bapak Ibu ya. Karena ini adalah yang pertama, maka kami tentu membuka kesempatan bagi paten-paten Indonesia yang sudah dikomersialisasi sejak tahun-tahun sebelum 2020. Jadi kami tidak membatasi Bapak Ibu sekalian. Yang penting nanti di angka nilai komersialisasinya akan terakumulasi dan bisa kita lihat bahwa paten Bapak Ibu memang sudah dikomersialisasi sejak lama. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu ya. Kemudian dari LPK ITB Bu Anissa Rahmah, pertama laporan keuangan atas reward, apakah harus digunakan di tahun berjalan? Silakan Pak Sudin. Oh, ini buat saya ya. Baik. Begini, Bapak Ibu sekalian, kalau nanti menerima reward ini, maka tentu akan menjadi penerimaan di tahun anggaran tahun 2020. Jadi memang harus dilaporkan nanti. Oleh karena itu, maka kami mengejar pencairan ini sampai awal Desember, sehingga Bapak Ibu nanti masih dapat membukukannya di tahun 2020. Kemudian sudah disampaikan Pak Doni tadi, Bapak Ibu, kewajiban Bapak Ibu sebagai penerima reward adalah hanya mencatatkan penerimaan reward ini dari kami. Kemudian untuk pemanfaatan lebih lanjut, itu kami serahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Pak, mungkin tadi bertanya juga terkait dengan laporan keuangan. Apakah ada laporan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan ketika sudah mendapatkan insentif tersebut, itu Pak Juldin? Oh tidak. Jadi tidak ada laporan pertanggungjawaban ya Pak Juldin? Tidak. Jadi sekali lagi yang dipertanggungjawabkan adalah Bapak Ibu benar sudah menerima dari kami dengan jumlah yang sudah kami state. Kemudian hanya itu kewajiban untuk disampaikan kepada pihak auditor nanti Bapak Ibu. Ya. Jadi mudah-mudahan tidak memberatkan Bapak Ibu sekalian. Makanya ini disebut dengan reward Bapak Ibu, bukan insentif berupa kegiatan. Kemudian pertanyaan kedua terkait audit, akan diaudit penggunaan laporan keuangan penggunaannya sudah dijawab Bapak Ibu ya. Jadi auditnya nanti kalau dari sisi kami, maka akan diaudit soal penerimaan insentif. Ya. Jadi apakah data kami sudah benar? Misalkan di data kami ini diserahkan kepada ITB misalnya, maka di laporan keuangan ITB harus tercantum bahwa menerima insentif dari Kemendikbud sesuai dengan apa yang sudah kami kirimkan. Demikian. Pengaturan digunakannya bagaimana? Tidak. Jadi kami tidak mengatur untuk pemanfaatannya.
kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau penerima ini adalah individu, jelas, tidak pusing-pusing. Kalau tim juga jelas, Bapak Ibu silahkan di-share dengan tim Bapak Ibu sekalian. Kalau perguruan tinggi juga kami persilahkan untuk menindaklanjuti pembagiannya berdasarkan proporsi yang disepakati di institusi Bapak Ibu sekalian. Ya. Sudah menjawab ya Bu Anissa ya? Apakah oleh unit pengelola atau inventor atau pemilik komersialisasi? Nah, karena ini insentif ini diajukan oleh pemegang atau yang dia mengatasnamakan pemegang, maka semuanya terserah pada pemegang. Kalau ITB menjadi pemegang dari suatu paten, maka tentu pembagian lebih lanjut terserah ITB. Ya. Kemudian sudah Pak Doni ya kira-kira ya. Ya. Dari Pak, jadi kalau harus dari kami yang harus menjawab. Dari Pak Hari Nugraha, UPI YAI, apakah satu dosen bisa maju Pak? Yang kita lihat adalah yang tercantum dalam dokumen paten ya gitu. Kalau dalam dokumen paten itu ada perorangan ya dia bisa perorangan gitu ya. Kalau ada beberapa orang ya salah satu atau mungkin bersama juga bisa gitu ya yang mengajukan gitu. Tapi yang jelas itu satu judul gitu ya, bukan nanti bisa dua orang jadi double claim, yang satu ngajukin, yang lain juga mengajukan, nggak bisa ya. Kita yang lihat adalah judul paten gitu ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan lebih lanjut dari, maaf ini mungkin Pak Sani, ITN Malang. Jika pengguna paten masih skala home industry dan belum memiliki izin usaha, apakah diperbolehkan? Ya mereka harus punya badan hukum ya gitu ya. Dan hukumnya entah paling minimal CV yang sederhana katakanlah begitu gitu ya. Supaya nanti jelas ya tadi Pak Judin secara administrasi itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, memanfaatkan paten ini siapa gitu, maksudnya identitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, yang memanfaatkan ini siapa gitu. Jadi boleh secara insentif ini memang boleh akan diberikan kepada individu, tetapi karena ada proses birokrasi pentransferan uang negara yang tidak diperkenankan ditujukan bagi perorangan, maka bagi Bapak Ibu yang memiliki paten perorangan, pada saat proses lebih lanjut nanti kami akan meminta Bapak Ibu untuk menyediakan rekening badan usaha yang Bapak Ibu bisa gunakan. Gitu ya. Jadi sebenarnya secara konsep penerima insentif ini boleh perorangan. Kemudian dari Pak Hari Nugraha, UPI, apakah satu dosen bisa mengajukan lebih dari satu proposal dan ada peluang untuk mendapatkan lebih dari satu insentif? Kan Pak Doni? Ya bisa gitu. Jadi kita nggak membatasi gitu ya. Justru kita semakin banyak yang mendaftar. Kalau memang dia punya 5 paten dan semuanya komersial silakan gitu ya. Jadi jangan dibatas-batasi ya. Maksudnya bukan tidak kita batasi satu pengusul itu hanya satu gitu ya. Misalnya ITN punya 5 paten komersial silakan ya. Mau 10 paten komersial silakan diajukan semua. Nah, masalahnya nanti kita ada penilaian di sini gitu ya untuk melihat siapa yang lebih layak untuk diberikan gitu. Ya, dan tujuan dari program ini sekaligus untuk pendataan dan mapping. Jadi silahkan semua yang sudah komersial ya, paten komersial itu silahkan diajukan gitu. Ya. Baik. Ada pertanyaan lagi dari Bu Anissa lebih lanjut. Pertanyaan apakah dana reward harus digunakan di tahun ini? Sekali lagi, bukti yang dari sisi kami adalah bukti penerimaan Ibu. Kalau di pemanfaatannya kami tidak akan pertanyakan apakah misalnya ITB akan menyimpannya kemudian didistribusikan di tahun 2021, itu tidak akan kami tanyakan. Tetapi warning yang disampaikan oleh Bu Anissa ini akan kami coba fasilitasi di SK Menteri Penetapan Pemenang penerima insentif. Maka kami akan sebutkan beberapa klausul
yang bisa digunakan untuk sebagai payung hukum mekanisme pencairan kegiatan ini. Manfaatan. Terima kasih masukannya Bu. Ya, terima kasih Bu Anissa ya. Jadi poin-poin tadi tentang pendistribusian lebih lanjut, kemudian pemanfaatannya, kemudian ini juga pertanyaan terakhir saat bertanya ke CP, diberitahu ada audit BPK. Untuk audit BPK seperti apa? Kita saat ini belum tahu audit BPK seperti apa, tetapi sebagaimana layaknya pemanfaatan keuangan negara, bisa jadi BPK nanti akan memastikan sampai ke pihak user. Ya, kemudian sudah saya sebutkan tadi, kami akan coba upayakan ada payung hukum dan panduan kita bersama dalam SK penetapan nanti tentang bagaimana lebih lanjut pemanfaatan insentif yang kami berikan ini. Demikian Ibu ya. Kemudian dari Ibu Triwati Ningsi, mohon email dan nomor telepon Pak Mikdad ditayangkan lagi. Mohon Mikdad bisa direspon. Ya. Sudah Pak, sudah saya sampaikan Pak. Oke sudah. Oke, pertanyaan lagi dari Bu Reni. Untuk deskripsi teknologi, deskripsi penggunaan market, deskripsi kompetitor, dan keempat khusus, mungkin Mikdad bisa jawab ya. Mungkin ini apa Pak, terkait dengan ini tidak ada format khusus ya, jadi tadi sama, silahkan Bapak sesuaikan dengan yang ada gitu kan, jadi tidak harus seperti apa, jadi bisa lihat juga contoh-contohnya untuk yang lain. Jadi yang penting adalah Bapak mempunyai deskripsi terkait dengan penggunaan marketnya siapa, kemudian kompetitornya siapa, dan keunggulan kompetitifnya siapa. Ini adalah nilai tambah Ibu Reni, jika Ibu Reni punya, ini adalah mohon disampaikan, dan ini adalah untuk nilai tambah nanti ketika di dalam pemeriksaan oleh reviewer, oh berarti benar patennya sudah dikomersialisasi, kemudian ada penggunaan marketnya siapa saja, deskripsi kompetitornya siapa saja, ini tidak ada format khusus Pak. Jadi dibebaskan, yang penting tergambar semuanya. Jadi di dalam deskripsi itu jelas, kemudian tergambar bagaimana teknologinya, marketnya juga pasarnya, kompetitornya seperti apa, untuk nilai tambah nanti ketika usulan Ibu ini akan dinilai oleh reviewer. Itu saja Pak. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, formulir yang Bapak Ibu ajukan itu adalah bagian dari argumentasi Bapak Ibu untuk meyakinkan para reviewer kami bahwa paten Bapak Ibu sekalian itu sudah dikomersialisasi dan memiliki nilai-nilai tambah yang kami tanyakan tadi, terkait dengan kompetitor, terkait dengan penggantian komponen dalam dan luar negeri. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menyampaikan informasi tersebut dengan lengkap dan bisa meyakinkan reviewer kami, tentu Bapak Ibu akan mendapatkan skor yang seperti sudah kami tetapkan tadi Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi itu adalah salah satu tugas Bapak Ibu untuk menjabarkan, dan tidak ada format khusus kecuali formulir yang sudah kami sediakan. Demikian Bu Reni. Sertifikat paten maksudnya yang mana ya Pak? Mungkin bisa tambah lagi. Sertifikat paten itu ada dua. Jadi yang dimaksud adalah yang paling utama adalah jika Bapak dan Ibu mempunyai bukti permohonan pendaftaran paten, itu mohon di-upload. Jadi itu yang tadi depannya yang saya bilang adalah S00 untuk paten sederhana atau P00. Itu adalah wajib. Jadi di dalam usulan memang tidak diwajibkan untuk yang granted. Jadi untuk yang sudah baru saja didaftarkan atau baru didaftarkan saja dan sedang proses, silahkan dicantumkan bukti permohonan pendaftarannya. Kemudian yang sertifikat patennya adalah jika Bapak dan Ibu patennya sudah granted. Nah memang di dalam usulan itu tidak wajib, tidak ada bintangnya. Jadi memang kalau memang belum ada, ya Bapak Ibu hanya memasukkan bukti permohonan pendaftaran patennya. Kemudian ada surat pengalihan dan surat pernyataan kepemilikan. Tapi akan menjadi nilai tambah jika Bapak dan Ibu permohonan patennya sudah granted, sudah ada sertifikat patennya. Itu mungkin yang dimaksud, gitu Pak. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kondisi paten itu bisa jadi masih permohonan atau terdaftar. Maka jika kalau kondisi ini Bapak Ibu silakan mengupload, menyampaikan bukti formulir pendaftaran atau formulir permohonan. Jika paten Bapak Ibu sudah granted, maka Bapak Ibu bisa menyampaikan sertifikat paten. Demikian untuk memperjelas. Dari Pak Hendik Unusa, jika dari instansi kami masih belum memiliki paten baik sederhana atau dalam proses, apakah kami diperbolehkan ikut program insentif ini atau bagaimana?
Pak Doni bisa diulang sedikit Pak, silakan Bu. Ya, jadi Dipertegas lagi aja. dalam program ini ya, itu memang kita memberikan apresiasi terhadap paten produktif ya. Jadi paten di sini itu menjadi syarat mutlak ya, maksudnya harus sudah granted tapi minimal sudah didaftarkan gitu ya. Jadi kalau ingin ikut program ini ya ada bukti permohonan paten atau bukti sertifikat paten, artinya paten itu sudah di-granted ya. Nah, itu karena ini salah satu tujuan kita itu mendorong masyarakat untuk aware untuk melindungi invensinya gitu ya. Jadi harus ada paten ya, atau permohonan paten atau paten sudah granted gitu, Pak. Ya, betul. Baik, dari Zahara Fatimah. Adakah nomor WA yang mudah dihubungi? Nah, silakan Mikdad nanti tolong Sudah. direspon ya. Ya, mengingatkan kembali Bapak dan Ibu, silakan untuk melihat di bit.ly insentif haki produktif. Di awalnya itu ada email yang bisa Bapak dan Ibu hubungi dan ada kontak personnya. Tadi saya sampaikan lagi, saudari Novia dan saudari Putri. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengecek bit.ly insentif haki produktif. Itu Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ini terakhir dari Pak Zainal Fanani lagi. Kalau di universitas berarti pemegang paten adalah sentra HKI karena ada pengalihan hak. Bagaimana Pak Doni? Ya, silakan ini di kebijakan perguruan tinggi masing-masing ya, karena kalau saya lihat di perguruan tinggi itu beda-beda gitu ya. Ada yang pemegang patennya itu perguruan tinggi secara satuan gitu ya, ada yang LPPM gitu ya, ada yang mungkin sentra KI, silahkan gitu ya, silahkan ya, sesuai kondisi ya tadi pemegang patennya siapa gitu ya, gitu. Ya intinya itu ada buktinya itu bukti permohonan atau granted ya, pemegang patennya di situ tertera gitu ya, siapa begitu institusi ya, entah perguruan tinggi, entah LPPM-nya, entah sentra hakinya. Gitu. Baik, terima kasih. Jadi tetap yang perlu diketahui Pak Zainal ya, jadi yang bisa mengajukan program ini adalah pemegangnya. Jadi kalau pemegangnya adalah sentra HKI, tolong nanti pemegang PIC tersebut mengatasnamakan sentra HKI. Kalau memang dipegang oleh Unsri, maka tolong PIC-nya mewakili Unsri. Demikian untuk dikondisikan. Sentra KI bisa mewakili institusi ya, misalnya pemegangnya Unsri, bisa aja sentra KI Unsri yang mengajukan. Ya, oke, baik. Terakhir Pak Hendik minta di-download materinya nanti Pak ya. Jadi mohon bantuan Mbak Novi atau Mbak Putri, tolong PPT Pak yang ada di share di sini kalau bisa. Izin Pak, izin ya. Pak Juldin, baik, mengingatkan kembali Bapak dan Ibu mohon untuk dapat mengisi absensi yang diberikan, tadi linknya sudah disampaikan di chat. Ya. Nanti terkait dengan materi akan disampaikan via email. Oh, via email, baik. Kemudian mengingatkan juga Pak, untuk batas pendaftaran atau pengusulan ini adalah sampai 30 Oktober 2020 sebagaimana yang sudah kami sampaikan melalui surat kami. Gitu. Ya. Jadi nanti batas paling akhirnya adalah 30 Oktober 2020. Ya, masih ada 11 hari lagi Bapak Ibu sekalian, silahkan. Ya, jadi tujuan kami selain memberikan insentif, kami juga ingin mendorong Bapak Ibu untuk mulai semakin aware bahwa tidak hanya hasil penelitian itu cukup didaftarkan paten, kemudian diberi granted, Bapak Ibu juga sudah kami dorong untuk melakukan evaluasi. Dan satu instrumen yang biasanya terluput dari perhatian kita adalah evaluasi. Nah, melalui program ini Bapak Ibu bisa sekarang belajar dan bisa bersiap-siap untuk program tahun depan. Insya Allah kita akan selenggarakan lagi. Oke, kalau tidak ada pas kita pakai pukul 12.00 sesuai dengan jadwal. Alhamdulillah Bapak Ibu tidak ada raise hand ya. Perlu kami informasikan juga di forum ini hadir Pak Ketut dari Balitbangtan. Beliau walaupun lebih banyak berkecimpung dengan pelindungan varietas tanaman, dan mudah-mudahan tahun depan ya Pak Ketut ya kita bisa buka untuk PVT ya dengan nilai yang kalau dari
SBK penelitian tambahan, itu nilainya 1 miliar Bapak Ibu sekalian. Satu PVT itu bisa mendapat insentif 1 miliar. Jadi jika ada kolega di bidang pertanian dan memiliki penelitian tentang varietas tanaman, silahkan untuk mengambil ancang-ancang. Kalau memang tidak ada lagi, mohon izin Pak Direktur untuk menutup. Pak Direktur apakah masih memantau, Pak? Oh, beliau sudah off. Pak Ismu, beliau sudah off juga, mungkin gangguan tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin jika sudah tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan materi sosialisasi ini bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan Bapak Ibu, kami tunggu proposalnya dan mudah-mudahan kita semua bisa kami berikan insentif di tahun ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak narasumber, para peserta, teman-teman panitia, Bapak Ibu pimpinan. Kegiatan ini juga direkam dan akan kami share dalam YouTube akun Kemendistek BRIN. Mudah-mudahan share akan kami berikan sehingga bisa disaksikan dan dimanfaatkan oleh pihak yang lebih banyak lagi. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita dan salam sehat Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jangan lupa jika yang belum mengisi presensi.